dan seluruh staf pegawai yang ada di Semarang 10. Dan yang Ibu banggakan, seluruh siswa SMA Negeri 10 Medan. Selamat pagi. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih karunia telah memberikan kita nafas kehidupan pada pagi hari ini. Ibu percaya semua yang berdiri ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita pada pagi hari ini adalah sekolah yang dinamis, lingkungan sekolah yang dinamis. Kalau berbicara mengenai sekolah, tentu dimulai dari dalam kelas, di luar kelas seperti dalam hal ini, bahkan sampai di luar bangunan sekolah kita ini, terutama di sekitaran sekolah kita. Dinamis kira-kira mempunyai pengertian bergerak penuh semangat. Tentu kalau bergerak penuh semangat, yang diinginkan itu adalah hal-hal yang positif, bukan hanya sekedar bergerak, tapi hal-hal yang positif untuk kemajuan terutama sekolah kita. Bagaimana caranya kita dapat membuat atau menciptakan sekolah ataupun lingkungan sekolah yang dinamis? Ada beberapa hal hasil penelusuran Ibu ya, banyak sebenarnya. Jadi yang pertama tentu adalah menaati dan melaksanakan tata tertib sekolah. Tentu tata tertib sekolah sudah kita baca mulai sejak anak-anak itu masuk ke sekolah ini, sudah diberikan tata tertib sekolah ya, mulai dari pakaian yang rapi, lengkap simbol, sepatu hitam, kaos kaki putih, pakai topi, beg nama dan sebagainya. Jadi itu harus ditaati. Kemudian menjaga nama baik. Nama baik siapa yang menjaga? Semua ya. Untuk diri kita tentu adalah nama baik diri kita nomor satu. Kita jaga nama baiknya. Nama baik orang tua juga. Bagaimana caranya? Tentu nama baik kita, terutama kita jaga di sekolah ini, jangan membuat hal-hal yang buruk, jangan onar, jangan ribut dan sebagainya. Kalau kamu anak ibu yang sangat sayangi membuat hal-hal buruk di sekolah ini, misalnya bertengkar, ribut dan sebagainya, tentu itu mau tidak mau akan membawa nama baik orang tua ke rumah. Seakan-akan anak ibu di rumah tidak teratur, tidak disiplin, tidak sopan dan sebagainya. Jadi otomatis kalau kamu di sini sudah bertindak dengan baik, itu gambaran dari rumah, gambar tua yang sudah baik memimpin atau mengajari anaknya. Demikian juga kalau anak-anak ibu di rumah baik, teratur, itu juga gambaran dari sekolah. Berarti dididik di sekolah ini dengan baik. Dan kalau anak ibu di lingkungan sekitar sekolah ini kedapatan berbuat hal-hal yang buruk, misalnya ikuti gemot, kumpul-kumpul miras dan sebagainya, tentu apa? Yang pertama diselidiki, apalagi kalau pakai sekolah, di mana sekolahnya? Mungkin satu yang bertindak demikian, tapi semua warga sekolah akan buruk namanya. Kemudian yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan. Sama semua ya, kepala sekolah, guru dan karyawan, semua harus dihormati. Dan bagi yang adik-adiknya yang kelas 10, hormati kakaknya yang kelas 11 dan kelas 12. Jadi mulai dari masuk sudah tahu saya ada sapa, senyum dan sebagainya ya. Itu selalu kita lakukan dengan baik. Pasti lingkungan sekolah kita ini akan baik, teratur. Kemudian yang keempat, belajar keras, teratur dan berencana. Tentu belajar keras ini itu harus dari dalam diri
jangan pelajaran bahasa Indonesia kamu belajar olahraga atau sebaliknya. Sesuai, jadi makanya katakan tadi belajar keras, teratur dan terencana. Jadi kalau terencana bagaimana? Kalau ada tugas-tugas PR, kerjakan di luar jam belajar sekolah. Mungkin pada saat istirahat, mungkin pada saat istirahat di luar sekolah, di luar kelas, atau bahkan di rumah, terutama di rumah ya. Bukan pada saat guru sudah masuk, kamu sibuk mengerjakan PR yang sudah teratur. Ada teratur. Kemudian melakukan upacara bendera dengan tertib. Mengapa kita harus melakukan upacara? Karena tadi itu adalah bentuk kita menghargai pahlawan, khususnya pahlawan berpendidikan. Tentu karena kalau tidak ada mereka mungkin kita tidak bisa berdiri seperti sekarang ini. Makanya melaksanakan upacara dengan tertib. Kalau kita menghargai orang, terlebih-lebih pahlawan, tentu kita harus tertib. Dengan tertib itu kita banyak mendengar, akan membawa dampak yang positif bagi diri kita terutama. Kemudian yang terakhir, memelihara 7K. 7K itu biasa, tapi kadang-kadang kita hanya mengucapkan ya, hanya membaca tapi tidak kita lakukan. Nah, maka apa itu 7K? Itu ingatkan kembali ketertiban. Tertib yang kelas, tertib upacara, tertib kamu pulang, gak akan ada masalah. Kemudian keindahan. Sekolah kita ini saya rasa walaupun sempit, tapi ibu lihat ini indah ya. Jadi kita menjaga keindahannya. Bagaimana? Janganlah mencoret-coret dinding, mencoret-coret bangku yang sudah dicat. Kasih tipek, kasih bacaan. Kalau anak ibu ingin mempunyai bacaan atau gambar yang ingin ditampilkan di orang, coba buat dulu gambar atau penulisan atau bacaan. Kalau bisa sebelum ditampilkan di mading, beritahukan dulu buku yang sesuai. Beritahukan dulu, tunjukkan. Jangan asal ditempel di sana. Nah itu namanya memelihara keindahan. Kemudian kebersihan. Tentu siapa petugas harian, ingatlah itu. Gak usah bolak-balik gurunya harus marah ya. Jangan jadi alasan tidak upacara dengan bersihkan kelas. Semua warga sekolah ini, khususnya siswa, harus melaksanakan kebersihan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian keamanan. Bagaimana keamanan? Tentu terutama janganlah ada yang tangan jahil ya, atau tangan panjang, artinya mencuri. Jadi bagaimana caranya? Kalau kelas kosong jangan ada anak-anak masuk dalam kelas ya. Misalnya lagi olahraga jangan ada yang lain masuk ke dalam kelas. Demikian juga segala HP kalau bisa jangan tinggalkan dalam kelas, kantongi. Kemudian kekeluargaan. Di sini kita adalah satu keluarga, ya, ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi kita pelihara kekeluargaan itu. Makanya harus saling menghormati dan menyayangi. Dan yang terakhir adalah kerendangan. Lingkungan sekolah kita ini tidak bisa membuat pohon yang besar karena memang inilah. Tidak ada yang tempat kita buat pohon yang sangat rendah ya, tapi dengan bunga yang kecil-kecil itu, mohonlah semua warga sekolah ini, terutama siswa, jangan menyenggol ataupun gerakil tangannya ya, mengkoyak-koyak atau mematah-matahkan bunga. Janganlah anak ibu memasukkan sampah ke dalam pot bunga karena sudah ada tempat sampah. Dan akhirnya ibu sampaikan ada pesan gini ya, pesan pendek aja. Anak yang bijak adalah kesukaan bagi ayahnya, maksudnya kebahagiaan bagi ayahnya. Anak yang bijak. Anak yang nakal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi terserah Anda mau buat ibunya berduka atau membuat bahagia,
itu terserah bagi Anda semua. Tapi Ibu berharap untuk memelihara kedinamisan lingkungan sekolah ini, sampaikanlah semua apa yang Ibu sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih.